Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi ibu yang ibu cintai, sekarang kita akan belajar mengenai permutasi dan kombinasi ya. Jadi kombinasi dan permutasi itu adalah tujuannya, rumusnya itu untuk menentukan banyak cara atau banyak formasi ya, atau banyak susunan atau banyak urutan ya tertentu ya. Nah, yang membedakan mana rumus yang digunakan ya, apakah rumus kombinasi atau permutasi itu dari tujuannya. Tujuannya kita menyusunnya itu untuk apa ya. Dan jadi kalau dalam kombinasi ya, susunan atau urutan atau formasinya itu tidak memperhatikan urutan ya. Nah, kalau permutasi beda lagi. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Gitu ya. Nah, di sini ada contohnya ya. Contohnya kalau kasusnya permutasi. Nah, ini perbedaannya. Di sini ada soal misalnya atau ada 3 orang ya, yaitu A, B, dan C. Akan dipilih 2 orang untuk jadi KM dan wakil KM. Nah, ini kalian perhatikan kenapa ini jadi permutasi gitu ya. Nah, ibu ini buatkan tabel ya. Di sini ada tabel KM, wakil KM. Nah, yang jadi KM-nya bisa si A, wakil KM-nya si B ya. KM-nya si B, wakil KM-nya si A. KM-nya si A, wakil KM-nya si C. Si C bisa jadi KM atau wakil KM. Nah, ini kalau dihitung kan ada 6 formasi ya, atau ada 6 susunan. Nah, kenapa disebut permutasi? Tadi permutasi itu kan apa? Permutasi itu, nah ini ya, memperhatikan urutan. Ini kan permutasi ya. Permutasi itu memperhatikan urutan ini. Nah, kenapa yang kasus ini ya, kasus ini disebut permutasi? Nah ya, mencari orang ini untuk jadi KM dan wakil KM ini masuk dalam permutasi karena coba perhatikan. Di sini ada A dan B. Dari A dan B saja ya bisa ditentukan 2 kemungkinan, yaitu A jadi KM, B jadi wakil KM. Ya, atau si B-nya yang jadi KM, si A-nya jadi wakil KM. Ya, begitu pula dengan A dan C. B dan C gitu ya. Jadi dari 2 orang yang sama saja kita bisa menentukan 2 formasi ya. Nah, itu yang dimaksud dengan memperhatikan urutan. Nah, sekarang coba lihat, ini kasus kombinasi. Ya, karena kombinasi itu tidak perlu kita memperhatikan urutan ya. Jadi nggak masalah A-nya misalnya jadi apa, B-nya jadi apa, tidak perlu kita perhatikan. Nah, contohnya apa kasus kombinasi itu? Contohnya ini. Jadi dalam suatu kotak itu ya, ini kombinasi, terdapat 3 bola merah. Diambilnya 2 bola sekaligus ya. Jadi akan diambil 2 bola sekaligus. Nah, kita tentukan tuh banyak cara mengambil bola itu. Nah, ini kan yang diambil bola ya. Terus diambilnya sekaligus. Berarti kita kan tidak perlu memperhatikan bola mana yang diambil. Pokoknya yang ditanyakan itu berapa cara ya, atau berapa formasi si 2 bola itu bisa terambil. Nah, ini kan tidak perlu memperhatikan urutan ya. Jadi mau bola yang mana saja kan tidak masalah. Nah, ini masuk ke dalam kasus kombinasi. Nah, rumusnya kalau permutasi itu rumusnya seperti apa? Ini. Ya, jadi ini itu maksudnya permutasi. Nah, dibacanya R unsur dari N unsur. Ya, kadang ada yang menulis seperti ini. Ya, sama saja. Nah, ini rumusnya. Kalau permutasi itu rumusnya N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nah, kalau kombinasi rumusnya beda lagi. Ya, kalau ini kan permutasi, yang ini kombinasi. Ya, kadang ada yang menulis seperti ini, sama saja ya. Kalau kombinasi rumusnya, penyebutnya dikalikan lagi R faktorial ya. Jadi kita hitung nih. Ini ada contoh soalnya. Nah, tadi dari 3 orang A,
B dan C akan dipilih 2 orang untuk jadi KM dan wakil KM. Nah, ini soal permutasi ya, tadi kan sudah Ibu jelaskan. Nah, yang satu lagi bola itu diambil 2 bola sekaligus. Nah, ini kan kasus kombinasi, ini permutasi. Nah, berarti cara menghitungnya gunakan masing-masing rumus ya, berbeda ya. Kalau yang jadi KM, wakil KM itu kan harus memperhatikan urutan. Tadi AB itu tidak sama dengan BA. Ini permutasi ya. A-nya bisa jadi KM, B-nya wakil. Yang ini B-nya KM, A-nya wakil. Kan itu masuknya permutasi. Ya, kalau yang kedua ini karena tidak perlu memperhatikan urutan, ini kombinasi ya. Nah, ini cara menghitungnya. Cara menghitungnya, jadi yang dipilihnya yang pertama itu 2 orang, berarti permutasi 2 dari 3 ya. Orangnya kan ada 3, A, B, dan C. Ini ya. Ini ya. Nah, berarti 6 cara. Kalau yang kedua, yang dipilihnya berapa bola? 2 bola sekaligus dari 3 bola. Berarti kombinasi 2 dari 3 ya. Ini ya. Beda ya. Hasilnya beda. Nah, itu ya cara menentukan permutasi dan kombinasi. Ya. Sampai di sini dulu belajar online kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.